Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna khairahu la syaqina ya habbadha rabba wa hubbadina wa habbadha Muhammadun hadina laulahuma kunna wala baqina Allahu laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnul ula jahuka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina tibaqal ahaditsil lati rawaina fardudhumallahumma khasirina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus Ibu Bupati Kabupaten Pekalongan, Ibu Hajah Fadia Arafik, Ketua dan anggota DPRD, Bapak Kapolres beserta jajarannya, dan DIM dan jajarannya, hadirin hamba-hamba Allah sidang pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Sekali waktu Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, kenapa panjenengan pada setiap hari Senin selalu berpuasa? Beliau menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Makanya aku puasa pada setiap hari Senin, sebab hari Senin aku dilahirkan dan hari Senin juga pertama kali Al-Quran diturunkan. Hadis ini menjadi dalil dan pegangan kaum muslimin dimanapun berada untuk senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi dan peringatan nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika seorang muslim ditanya, siapakah suami yang menjadi teladan di hadapan kaum wanita? Jawabannya pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad
Jika dia ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina keluarganya, jawabannya pasti ayah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jika dia ditanya siapakah yang paling tekun ibadahnya, siapakah yang paling mustajab doanya, siapakah panglima angkatan perang yang paling dipatuhi pasukannya dan disegani lawan-lawannya, dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil membina umatnya, jawabannya sama, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tapi tahukah saudara kenapa beliau berhasil menjadi seorang ayah teladan, menjadi seorang suami teladan, menjadi seorang ahli ibadah teladan, menjadi seorang panglima angkatan teladan, menjadi seorang pemimpin teladan? Kenapa? Ada yang bertanya kepada istrinya, karena memang yang paling tahu tentang suami tentu saja istrinya. Wahai Ummul Mukminin, berkenan kami bertanya, sebetulnya seperti apakah pekerti Rasulullah itu? Maka sang istri menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu tidak kurang dan tidak lebih adalah Al-Quran. Oleh karena itu, jika kita ingin tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, bacalah saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Lalu simpulkan jika benar kesimpulannya apa yang kau baca dari Al-Quran, maka persis seperti itu cara makannya Rasulullah. Jika engkau ingin tahu bagaimana cara rumah tangganya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Jika benar kesimpulanmu, pasti seperti itulah rumah tangganya Rasulullah. Jika engkau ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, bagaimana cara bisnisnya Rasulullah, bagaimana cara memimpin perangnya Rasulullah, bagaimana cara memimpin umatnya Rasulullah, cukup kau baca Al-Quran. Jika benar kesimpulanmu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika satu keluarga ingin berhasil dalam rumah tangganya, jika sebuah desa ingin berhasil mengurus desanya, jika seorang bupati ingin berhasil mengurus umatnya, jika seorang kepala negara ingin berhasil mengurus negaranya, hanya satu caranya: jadikan Al-Quran sebagai bacaan utama dan perhatikan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita ambil contoh sekarang. Bagaimana Rasulullah berhasil membina rumah tangganya, menghadapi istri-istrinya yang bukan satu orang jumlahnya. Bukankah Rasul meninggal dunia meninggalkan 9 orang istri? Semua istrinya bahagia, semua istrinya setia, semua istrinya cinta bersama dia. Kenapa? Karena mimpi seorang wanita tentang laki-laki yang tampan. Rasul adalah manusia yang paling tampan pada zamannya. Wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan laki-laki yang penyayang? Rasul adalah suami yang paling penyayang dengan istri-istrinya. Kapan ditunjukkan penyayangnya? Saat seorang suami sedang kecewa, saat istrinya sudah tua, sedang marah dan tidak cantik wajahnya. Kalau suamimu masih berkata, engkau cantik sayang, benar dia sangat menyayangimu. Kenapa? Sebab kalau istrinya masih muda, masih cantik, tersenyum, tidak usah suaminya, Polres juga senang melihatnya. Betul apa tidak? Sekali waktu Rasul kumpulkan istrinya, kemudian sesuai dawuhnya Gusti Allah, wahai istri-istriku, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha faj'alain umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Jika engkau menginginkan dunia dan seisinya dengan segala perhiasannya, akan kupuaskan kamu, tapi di saat yang sama kuceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Wahai istriku, kau pilih hidup bersamaku dalam keadaan miskin, atau kau kuberikan kekayaan dunia tanpa aku berada di sampingmu dan engkau tidak bersamaku. Apa jawaban istri-istrinya, wahai Rasulullah? Daripada aku punya dunia dan seisinya tapi engkau tidak bersamaku, biarkanlah aku miskin tidak punya apa-apa, asal kau tetap bersama dengan aku. Kenapa ini yang mereka lakukan dan ini yang terjadi tadi? Karena Rasul adalah suami yang sangat penyayang. Rasul adalah suami yang sangat tampan. Tampan dan penyayang ada sulit bergabung. Sebab apa? Kalau ada laki-laki yang tampan, kebanyakan punya wanita yang disimpan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad.
Rasul begitu sayang sama istrinya, dilaporkan dalam sebuah hadis, wa kana idza ghadibat zawjatuhu wa yadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasul itu kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa istriku ini, hilangkanlah luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Begitu indahnya seorang suami dalam keadaan istrinya marah, dia pegang dengan penuh kemesraan, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dari mana sikap bijak Rasul ini? Karena beliau belajar dari Al-Quran, dan referensinya adalah Al-Quran. Al-Quran yang mana? Tentang Kanjeng Nabi Ayub dan istrinya. Diceritakan bahwa Nabi Ayub selama 18 tahun sakit tubuhnya, meriang badannya. Ada yang mengatakan badan beliau nyaris busuk karena dengan koreng yang memenuhi tubuhnya. Tapi sang istri setia mendampinginya tanpa sedikit pun menunjukkan kekecewaan di dalam sikapnya. Izinkan saya bertanya dengan ibu-ibu, jika suamimu tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja suamimu congean. Apa congek? Kopoan, curak. Apa di sini namanya? Kopok, ge. Kalau suami ibu tidak usah 18 tahun, 5 tahun saja kopok. Kira-kira panjenengan sabar apa minggat? Sabar apa minggat? Sabar. Ya Allah, buktikanlah sepulang dari pengajian ini suami mereka kopok semua. 18 tahun istri Nabi Ayub merawatnya, sampai satu hari dia kecewa. Kenapa? Karena sang istri menjual barang kesayangannya. Kecewanya Nabi Ayub lalu ditindaklanjuti dengan sumpah, aku bersumpah wahai istriku, jika satu saat Allah berikan kesembuhan dari sakitku, akan ku cambuk engkau sebanyak 100 kali cambukan. Mas, kan barang itu saya jual untuk beli obat panjenengan. Aku ora peduli, itu barang kesayanganku kamu jual. Namun ketika Kanjeng Nabi Ayub telah sembuh dari sakitnya, benarkah dia cambuk istrinya? Tidak. Dia panggil dengan kasih sayang. Sayang, iya mas, sini sayang. Ada apa mas? 18 tahun aku menahan diri. Saat ini saatnya aku dengan kau lagi. Belum saja dia menyentuh tubuhnya, Allah tegur, wahai Ayub, jangan kau sentuh istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu. Sumpah apa ya Allah? Jangan pura-pura lupa kayak yang di Senayan Ayub. Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika aku berikan kesembuhan dari sakitmu? Benar ya Allah, cambuk. Boten kawula Sri Gusti, melas boten wantun Gusti, cambuk dewasa abdi Gusti, cambuk istrimu. Tidak ya Allah. Kenapa Ayub? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Dan bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 18 tahun merawat aku ya Allah? Daripada aku cambuk dia, sudi kau hukum aku ya Allah. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti tidak kabur kemana-mana. Dan Allah tahu Ayub tetap menyadari apa yang diucapkannya, terbukti tidak mencari pengacara. Tapi Allah tahu Ayub sangat sayang dengan istrinya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan SP3 kepada Ayub. Fakhudh biyadika dhifan fadrim bihi wa la tahnas, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Maaf, suara masih agak serak karena belum ada kopi. Wahai Ayub, kau kumaafkan, tidak harus mencambuk istrimu sebanyak 100 kali. Cabutlah 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, cambukkan pada istrimu. Tentang ukuran kekerasannya tergantung spidimu. Akhirnya Ayub berangkat membawa arit tapi tanpa palu. Sebab kalau bawa palu juga urusannya dengan Dandim dan Pak Kapolres. Dia ngarit rumput 100 batang rumput kering kemudian diikat menjadi satu.
Dia pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya. Sayang, mohon maaf kau akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini ya sayang. Istrinya menjawab, perintah Allah mas, perintah Allah. Demi karirmu mas, demi karirku sayang. Mas, jika benar ini perintah Allah, demi karirmu di hadapan Allah, jangankan cuma kau cambuk aku dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu.